Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengerjakan berbagai amal soleh, berbagai amal ibadah, yang mana dengan itu semuanya merupakan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah atas segala karunia Allah juga kita diberi kesempatan untuk bisa mendengar serta menyimak video kultum ini. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jalannya. Dan semoga kita semuanya kelak di akhirat nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, yang artinya setiap anak cucu Adam pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah ia yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Melalui hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa kita manusia pasti memiliki salah dan memiliki dosa. Coba cek, siapa sih di antara kita yang tidak memiliki dosa? Pasti kita semuanya memiliki dosa kan, karena kita memiliki sifat-sifat yang buruk. Pasti itu, karena kita sifatnya manusia. Kecuali Rasulullah Muhammad SAW yang terbebas dari dosa, yang terbebas dari kesalahan, yang sifatnya maksum, ya ini dijaga oleh Allah dari berbagai kesalahan. Baik saudara-saudara sekalian, ada banyak manfaat atau fadilah dari istighfar, tapi setidaknya saya akan mengutip paling tidak ada 3 manfaat dari istighfar. Yang pertama, istighfar dapat menghilangkan kesusahan serta kesempitan. Rasulullah SAW pernah bersabda, man aktsaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Ahmad. Yang artinya, man aktsaral istighfar, barang siapa yang melazimi atau memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan, Allah akan memberikan kemudahan dari setiap kesusahan, wa min kulli dayqin makhrajan, dan jalan keluar dari setiap kesempitan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila kita dalam kehidupan kita memiliki persoalan atau permasalahan hidup, maka kita perbanyak saja istighfar. Misalnya dengan istighfar itu Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita, serta memberikan kemudahan dari setiap kesulitan atau kesusahan yang kita hadapi. Dan juga ketika kita memiliki masalah dalam rezeki, dengan kita memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan melancarkan dan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua, manfaat istighfar adalah istighfar dapat mencegah hukuman atau azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan Allah juga tidak akan mengazab mereka
selama mereka memohon ampun kepada Allah. Wahum yastaghfirun, selama mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, melalui ayat firman Allah ini dapat kita simpulkan juga bahwa ketika kita memiliki dosa atau maksiat, kita langsung cepat-cepat memohon beristighfar kepada Allah, segera bertobat. Karena apa? Bisa jadi ketika kita menunda-nunda, keburukan-keburukan itu akan datang, azab Allah itu akan datang ketika kita menunda istighfar. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian dalam memohon ampun dan beristighfar kepada Allah. Karena apa? Bisa jadi ketika kita menunda-nunda tobat atau istighfar, kematian akan datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah dari azabnya, dari hukumannya, dengan memperbanyak, dengan sering-sering, dan bersegera dalam beristighfar. Kemudian yang ketiga, manfaat istighfar adalah dapat menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Seorang ulama, Qatadah rahimahullah, pernah berkata, sesungguhnya Al-Quran itu telah menunjukkan kepada kalian akan penyakit-penyakit dan obatnya. Adapun penyakit kalian adalah dosa-dosa, sedangkan obatnya adalah istighfar. Dan Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 110, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Artinya, barang siapa yang melakukan keburukan atau mendolimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillaha, kemudian dia memohon ampun, beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, maka ketahuilah Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa ketika kita melakukan dosa kemudian kita beristighfar, yakinkan pada diri kita bahwa Allah itu maha pengampun. Ampunan Allah lebih luas daripada murkanya. Dan untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita memperbanyak amal soleh. Allah berfirman dalam surat Hud ayat ke-114, innal hasanati yudhibanas sayyi'at, sesungguhnya amal kebaikan itu menghapus berbagai kesalahan. Jadi untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita, setelah kita beristighfar, kita memperbanyak amal soleh, kita melakukan amal kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita. Jadi mungkin itu 3 manfaat dari istighfar, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, istighfar dapat menghilangkan kesusahan serta kesempitan. Yang kedua, istighfar dapat menunda azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, istighfar dapat menghapus dosa-dosa kita serta kesalahan kita, dengan kita menutupinya dengan melaksanakan amal soleh atau amal kebaikan. Coba cek, saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad itu istighfar tidak dalam hidupnya. Beristighfar kan berapa kali? 70 atau bahkan sampai 100 kali. Seorang Nabi Muhammad, seorang Nabi, Rasul, dijamin surganya, tingkat surga tertinggi, masih istighfar dalam hidupnya. Sedangkan kita manusia, ya kan? Bukan Nabi, bukan Rasul. Surga belum dijamin, hisab masih menegangkan. Masa kita tidak mau beristighfar? Seharusnya kitalah yang paling banyak beristighfar dibandingkan dengan Nabi kan? Karena kita ini yang belum dijamin surganya. Maka dari itu ada nasihat, jika kita belum mampu berlomba dengan orang soleh untuk meningkatkan kebaikan, untuk meningkatkan keimanan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk memperbaiki diri dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.